Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 2020202127 dari kelas PAI 4, ingin menyampaikan materi mengenai macam-macam tarekat. Ada beberapa macam tarekat, setidaknya ada 10 macam aliran tarekat hingga saat ini. Dan berikut ini adalah penjelasan dari ke-10-nya. Yang pertama yaitu tarekat Naqsabandiyah. Pendiri tarekat Naqsabandiyah ini adalah Muhammad bin Bahauddin Al-Huwaisi Al-Bukhari. Tarekat Naqsabandiyah ini mengajarkan zikir-zikir yang sangat sederhana, namun lebih mengutamakan zikir dalam hati daripada zikir dengan lisan. Yang kedua ada tarekat Qadariyah. Pendiri tarekat Qadariyah ini adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama yang zahid, pengikut mazhab Hambali. Tarekat Qadariyah ini berpengaruh luas di dunia timur. Pengaruh pendirinya ini sangat banyak meresap di dalam hati masyarakat yang dituturkan lewat bacaan munakib. Tujuan dari bacaan munakib ini adalah untuk mendapatkan berkah karena Abdul Qadir Jailani terkenal dengan keramatnya. Selanjutnya, tarekat Saziliyah. Pendiri tarekat Saziliyah ini adalah Abdul Hasan Ali Ash-Sazili, seorang ulama dan sufi besar. Menurut silsilahnya, ia masih keturunan Hasan, putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah SAW. Ali Sazili terkenal sangat soleh dan alim. Tutur katanya enak didengar dan mengandung kedalaman makna. Bahkan bentuk tubuh dan wajahnya, menurut orang-orang yang mengenalnya, konon mencerminkan keimanan dan keikhlasan. Sifat-sifat salehnya telah tampak sejak ia masih kecil. Selanjutnya, tarekat Rifaiyah. Pendiri tarekat Rifaiyah ini adalah Abdul Abbas Ahmad bin Ali Ar-Rifai. Ia lahir di Qoryah Hasan, dekat Basrah pada tahun 500 Hijriah. Sedangkan sumber lain mengatakan ia lahir pada tahun 512 Hijriah. Ciri khas tarekat Rifaiyah ini adalah pelaksanaan zikirnya yang dilakukan bersama-sama, diiringi oleh suara gendang yang bertalu-talu. Zikir tersebut dilakukannya sampai mencapai suatu keadaan di mana mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan, antara lain berguling-guling dalam bara api, namun tidak terbakar sedikit pun, dan juga tidak mempan oleh senjata tajam. Di Indonesia, hal ini dikenal dengan seni debus. Yang kelima, tarekat Khalawatiyah. Tarekat Khalawatiyah ini adalah suatu cabang dari tarekat Suhrawadiyah yang didirikan di Baghdad oleh Abdul Qadir Suhrawardi dan Umar Suhrawardi, yang setiap kali menamakan dirinya golongan Siddiqiyah karena mereka menganggap dirinya berasal dari keturunan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bidang usaha yang terbesar terdapat di Afghanistan dan India. Mereka memang keluarga Suhrawardi ini termasuk keluarga sufi yang ternama. Abdul Futuh Suhrawardi terkenal dengan nama Syekh Maktul atau seorang tokoh sufi yang oleh kawan-kawannya diberi gelar ulama. Dilahirkan di Zinnan dekat Irak pada tahun 549 Hijriah. Selanjutnya ada tarekat Khalidiyah, cabang Naqsabandiyah di Turkistan, yang mengaku berasal dari tarekat Taifuriyah dan cabang-cabang yang lain terdapat di Cina, Kazan, Turki, India, dan Jawa. Disebutkan dalam sejarah bahwa tarekat ini didirikan oleh Bahauddin pada tahun 1334 Masehi. Pada itu ada suatu cabang Naqsabandiyah di Turki yang berdiri pada dalam abad ke-19 yang bernama Khalidiyah. 7. Tarekat Samaniyah. Nama tarekat ini diambil daripada nama seorang guru tasawuf yang masyhur, disebut Muhammad Samman, seorang guru yang tarekat yang ternama di Madinah. Pengajarannya banyak dikunjungi orang-orang di Indonesia, di antaranya yang berasal dari Aceh. Dan oleh karena itu, tarekatnya ini banyak tersiar di Aceh dan disebut dengan tarekat Samaniyah. Selanjutnya, tarekat Audrusyah. Salah satu daripada tarekat yang masyhur dalam kalangan Balawi ialah tarekat Al-Audrusyah. Terdapat dalam tasawuf akidah, terutama dalam tasawuf akidah. Hampir tiap-tiap buku tasawuf yang menyebut nama Al-Aidrus sebagai salah satu seorang sufi yang ternama.
Keluarga Al-Haidrus banyak sekali melahirkan tokoh-tokoh sufi yang terkemuka, di antaranya Syekh Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus. Selanjutnya ada tarekat Al-Hadad. Syed Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Hadad dianggap salah satu seorang kutub dan arifin dalam ilmu tasawuf. Kitabnya yang bernama Nasaihud Diniyah sampai sekarang merupakan kitab-kitab yang dianggap penting. Muraqabah termasuk wasiat dari Al-Hadad yang penting. Muraqabah artinya selalu diawasi Tuhan, dan orang yang sedang melakukan suluk hendaknya selalu muraqabah dalam gerak dan diamnya, dalam segala masa dan zaman, dalam segala perbuatan dan kehendak, dalam keadaan aman dan bahaya, dikala lahir dan dikala tersembunyi, selalu menganggap dirinya berdampingan dengan Tuhan dan diawasi Tuhan. Jika beribadah, ia seakan-akan dilihat Tuhan. Dan jika ia tidak melihat Tuhan pun, niscaya Tuhan dapat melihat dia dan memperhatikan segala amal ibadahnya. Yang terakhir ada tarekat Tijaniyah, salah satu tarekat yang terdapat di Indonesia di samping tarekat-tarekat yang lain. Pendirinya yaitu seorang ulama dari Algeria yang bernama Abdul Abbas bin Muhammad bin Mukhtar At-Tijani, lahir di Ain Mahdi pada tahun 1150 Hijriah. Diceritakan bahwa dari bapaknya ia keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sedang nama Tijani adalah dari Tijanah, dari keluarga ibunya. Tarekat ini mempunyai wirid yang sangat sederhana dan wazifah yang sangat mudah. Baiklah, begitulah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.